Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ratnasari, jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Berbicara mengenai definisi, hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlakukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Kemudian definisi yang disebut dalam ilmu mantik logika sebagai jami, memuat, dan mani menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genius, proximum, dan perbedaan spesifik, differentia specifica. Jenis genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Kemudian, perbedaan yang spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dan jenis-jenisnya, misalnya berkat budi, membedakan manusia, spesies, dan hewan genus. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam sendiri yaitu terdiri dari 3 kata, filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Kemudian, hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Kemudian dengan demikian yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kemudian kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, kemudian pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah atas diri. Kemudian berbicara mengenai faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama yaitu wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris, perbincangan dengan bentuk mata. Kemudian kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Kemudian berbicara materi kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicara filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamak oleh filsafat karena inilah universalisme filsafat. Kemudian materi ketiga, sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Kemudian dengan demikian perbincangan tersebut tetap atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Kemudian materi keempat, radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arch sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafatif,
yaitu philosophical belief. Kemudian materi kelima mengenai hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat itu tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara juga mengenai makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat sendiri, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofi tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang radikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Kemudian yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Kemudian yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Kemudian yang ke-8, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, berhubungan dengan kebenaran spekulatif dan yang bersifat rasional tanpa batas hingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.